Waktu bangga. Bahkan yang saya banggakan yaitu Bapak Nur Salim MSMA, dan yang saya hormati pula Bapak Al Ustad Al Habib Sudarmansa SK Eskom I selaku Imam Masjid Agung Kolaka, bahkan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan, walaupun dengan hembusan atmosfer antara panas dan dingin, dibarengi dengan angin sepoi-sepoi angin di sana dari pantai Kalamang Beach suatu bangga. Kita semua tetap antusias untuk datang di tempat ini menghadiri acara syukuran buka puasa, yaitu CO Kalamang, undangan dari CO Kalamang dalam rangka atas kehadirannya, buah hatinya, belahan jantungnya yang ketiga, yaitu putri yang ketiga Nur Aisyah Humaira. Untuk itu lebih singkatnya lagi, untuk itu kita akan, sebelum kita buka puasa, kita akan dahulukan selaku tausiah atau kultum sebelum 15 menit kita akan berbuka puasa. Untuk itu kami undang dengan hormat Bapak Dr. Nur Salim MSMA. Kepada Bapak kami undang dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sama kita muliakan Bapak Camat Watu Bangga, yang sama kita muliakan Bapak Lurah Watu Bangga, begitu juga Koramil Watu Bangga, yang kita muliakan Kapolsek Watu Bangga, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya suara jawab salam ini tidak semarak. Beri salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Jadi kalau wajib kita tidak laksanakan, bukan berdosa pada pemberi salam, tapi kita dicap sebagai orang yang paling kikir, karena kita didoakan keselamatan, dirahmati dan diberkati, tapi tidak mau supaya kita selamat semua, diberkati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaah taskuran yang sama dimuliakan oleh Allah, seindah-indah ucapan
Semulia-mulia ucapan, tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihissalam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat kita insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah taskuran yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun judul kultum yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apakah kita yang termasuk orang yang dirindukan oleh surga? Tentunya kalau kita ditanya, kita rindu surga, ibu, bapak pasti mengatakan saya rindu surga. Tetapi belum tentu surga rindu sama kita. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya surga merindukan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, al jannatu mustafa ila arba'atin nafara. Surga rindu kepada 4 golongan manusia. Yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Yang mana kita orang yang gemar membaca ayat suci Al-Quran? Adalah orang yang senantiasa dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah terlupakan membaca ayat suci Al-Quran. Inilah yang digambarkan gemar, bukan nanti datang bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran berulang-ulang, setelah selesai Ramadan lupa Qurannya. Bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun 1 ayat, tetapi rutinitas dalam kehidupan kita, itulah hamba Allah yang gemar membaca ayat suci Al-Quran, dan itulah yang dirindukan oleh surga. Yang kedua yang dirindukan oleh surga adalah wahafizul lisan, orang yang mampu menjaga lidahnya, tidak banyak gosip, menyalahkan kesalahan orang yang belum tentu dia salah. Maka di bulan suci Ramadan, orang yang mampu menjaga lidahnya itu dinilai tasbih, sama dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, yang ketiga yang dirindukan oleh surga adalah wamut mujian, orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Jadi alhamdulillah keluarga takdir dan keluarganya dan termasuk di dalamnya ini adalah dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan diberikan harta yang tak ternilai adalah diberikan anak, karena harta yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah waladun salihah, anak yang saleh. Dan alhamdulillah diberikan karunia yang ketiga, dan tepatnya pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan anak ini mari kita doakan menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak ini bernama Nur Aisyah Humairah bin Takdir. Nur adalah cahaya, Aisyah gambaran adalah istri Rasulullah yang paling setia, Humair adalah yang kemerah-merahan. Gambaran yang kedua yang didapatkan adalah orang yang senantiasa berinfak dan bersedekah akan diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh surga dan disiapkan istana di dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sosial pribadi Muhammad Takdir ini adalah salah satu tokoh yang senantiasa sosialnya sangat luar biasa. Ini adalah tanda orang hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
yang terbebas dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabillahi sadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, saya tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kikir atas nikmat aku berikan, tunggu siksaanku amatlah pedih. Hadirin sidang jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita dilahirkan dalam keadaan sama, tidak memiliki apa-apa. Kita lahir dalam keadaan telanjang, dan kita hadir dengan hanya membawa potensi iman. Ajal, amal dan rezeki itu rahasianya Allah. Makanya itu tidak ada yang bisa kita tahu apa kita akan menjadi orang yang sukses, atau orang yang kaya, atau orang yang berilmu, jadi pejabat, jadi polisi, jadi TNI. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu yang tahu hanya kepada Allah, dan mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah wasaimu fi syahr Ramadan. Orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Jaminan bagi orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, baru memasuki bulan suci Ramadan, baru bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan, man fariya bidukhuli Ramadan haramallahu jasadin ala nira. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Jaminan kedua yang berpuasa adalah man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Di hadis lain juga dijelaskan, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan, mendirikan salat tarawih dengan iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka beruntunglah yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan melaksanakan ibadah menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tadarus Al-Qur'an, berinfak dan bersedekah. Inilah yang salah satu yang diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya yang telah lalu. Hanya dua yang tidak diberikan kepada kita. Yang pertama adalah syirik kepada Allah. Kalau kita memperduakan Allah, maka sebelum kita taubatan nasuha, maka dosa kita belum terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa yang tidak terampuni adalah dosa kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita kaya, pejabat, tinggi ilmunya, tapi dosa kepada kedua orang tuanya, tidak akan ada ridha Allah kepada kita. Olehnya itu, yang masih hidup orang tuanya, marilah memberikan kegembiraan, ketenangan, kesenangan kedua orang tua kita. Karena kita ada karena kedua orang tua kita. Kita sukses karena kedua orang tua kita. Kita menjadi pejabat karena jasa perjuangan kedua orang tua kita. Olehnya itu, senantiasalah kasih dan sayang turunkan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah akan imbasnya kembali kepada kita. Jemaah tausiah yang sama dimuliakan oleh Allah. Itu juga makna daripada pengabdian kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah berhitung, karena membantu kepada orang tua kita adalah dihitung sedekah, dan ini akan mendatangkan rezeki, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pernah sumbangkan dan pernah kita berikan kepada orang tua kita, kepada orang miskin, kepada fakir miskin, itu akan langsung dilipat gandakan 70 kali lipat. Dalam satu kisah, ada orang yang sangat miskin, suami istri, dan dia minta kepada Nabi Musa untuk dilaporkan tentang keluhannya selama dia mendapatkan kemiskinan itu. Maka persoalan itu dilaporkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
untuk mendapatkan harta yang banyak. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah untuk umatnya yang miskin papa ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu Nabi Musa memohon kepada Allah dan doanya dikabulkan. Hanya Allah mengatakan, saya berikan kekayaan sepasang suami istri yang kaya, yang miskin ini, kekayaan yang berlimpah selama 1 tahun. Tetapi setelah sampai 1 tahun, saya jadikan miskin kembali. Dan setelah itu diterima, hanya diberikanlah rezeki dari arah yang tadi disangka-sangka, dari berbagai macam kedatangan rezeki itu. Dan dia menjadi orang yang kaya raya. Dia tidak tahu dikemanakan harta itu. Maka dia yang pertama dia lakukan adalah dia buat suatu rumah persinggahan, dan di situ semua yang masuk, semua yang nginap di rumah persinggahan itu adalah gratis. Begitu juga dari makanan yang dikonsumsi itu gratis. Bahkan dia lihat siapa yang membutuhkan, dia datangi fakir miskin, pondok-pondok pesantren, imam masjid, itu diberikan tunjangan kepada yang kaya ini. Sampai sudah sampai 1 tahun, dia tidak rasa bahwa apa yang diberikan, bahwa jaminan yang diberikan selama 1 tahun sudah lewat, sudah melebihi dari 1 tahun. Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah kekayaan yang diberikan orang yang miskin ini cuma 1 tahun, kenapa sudah melebihi daripada 1 tahun? Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, saya tutup keram kekayaannya, tapi dia buka limbah. Bagaimana saya bisa menjatuhkan kemiskinannya? Maka salah satu untuk bertahannya daripada rezeki kita, kekayaan kita adalah kuncinya banyaklah berimpak dan bersedekah sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang senantiasa berimpak dan bersedekah jatuh miskin. Yang lalu jadi miskin, yang dulunya kaya tapi pelit kepada Allah, pelit kepada sesamanya, maka itu ketika dia jatuh, jarang dia akan muncul kembali. Tapi orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala akan selalu ditambahkan rezekinya sesuai janji Allah Subhanahu wa taala, la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Kalau kamu bersyukur atas nikmat aku berikan kepadamu, saya tambah nikmat itu. Tapi kapan kamu kikir kufur atas nikmat aku berikan, sungguh siksaanku amatlah pedih. Olehnya itu, supaya kita terhindar dari hal itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk berimpak dan bersedekah tanpa pamrih dimanapun kita berada. Dan salah satu yang dirindukan oleh surga adalah, yang membuat istana di dalam surga adalah hamba-hamba yang ringan menyalurkan rezekinya kepada yang membutuhkan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan tausiah yang saya sampaikan bisa menjadikan pelajaran, motivasi di dalam meningkatkan iman dan ketakwaan kita, terus dalam talil Quran, gemar membaca Quran dan menjaga lisan kita. Begitu juga senantiasa kita berinfak dan bersedekah tanpa pamrih, dengan insyaallah Allah akan memberikan surganya, istananya kepada hamba-hamba yang istiqomah dalam berinfak dan bersedekah. Lebih kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi. Ya, itu tadi salah satu tausiah atau kultum yang diwakilkan oleh Bapak Dr. Rosan SMA. Kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Dan sebelum kita berbuka puasa, tentunya kita semuanya dapat kita melaksanakan zikir dulu, kan kurang lebih 10 menit lagi. Yang akan memimpin zikir yaitu kepada Bapak Al-Hafiz Al-Ustaz Al-Hafiz Sudarman Saha SKS Kom I. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama berzikir menanti buka puasa pada hari ke-15 bulan suci Ramadan. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Muhammadur Rasulullah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم belum masih ada matahari. Oh, 4 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit. Ini 55. Sudah 55 ini. 4 menit lagi masih bisa kita mengumandangkan zikir satu putaran. Sallallahu Rabbuna Sallallahu Rabbuna Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من
سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. 1 menit lagi. Kalau orang dulu kan matahari terbenam. Ya, matahari sudah tenggelam dan waktu pada HP yang sudah terkoneksi dengan internet untuk ke Kelurahan Watu Bangga sudah menunjukkan waktu buka. Matahari juga sudah tenggelam. Wati musyama ilal lail. Sempurnakan sampai malam. Zikir bersama. Dengan doa bersama, Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Ya. Setelah kita selesainya zikir bersama, maka kita Silakan kita berbuka. silakan tentu kita mencicipi, kita berbuka puasa secara bersama-sama. Sekiranya kalau kita sudah berbuka puasa, sebentar lagi kita akan lanjut, yaitu salat maghrib.
dibuka sekarang. Di sini ada supaya kita tarik bersama-sama. Kami informasikan bahwa sesuai dengan hajat Bapak Takdir sekeluarga mengadakan syukuran, yaitu buka puasa dan tarwi bersama. Oleh karena itu kami kembali mengingatkan kita semua, setelah kita berbuka dilanjutkan dengan sholat maghrib, dan insya Allah setelah itu kita akan diantar lagi dengan tausiah menuju waktu isya. Dan begitu masuk waktu isya, azan, kita sholat isya. Setelah itu dilanjutkan dengan salat tarwi dan witir. Jadi tausiahnya atau ceramah Ramadannya didahului tadi dengan pengantar buka puasa, dilanjutkan setelah salat maghrib menuju waktu salat isya, dan dilaksanakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan tarwi dan witir bersama, witir berjamaah. Ya. Atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih dan kembali kami kembalikan kepada MC. Muazzin mana? Oke, setelah kita sembahyang salat maghrib, diberikan kesempatan khusus untuk Bapak Asisten 2 sebentar lagi. Ada sedikit sambutan kurang lebih 10 menit sebelum isya, sebelum tausiahnya untuk menuju isya. Iya, sebelum tausiah menuju isya ada Asisten 2 untuk memberikan satu sambutan atau himbauan untuk kepada kita semua. Kita sholat maghrib dulu. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Minta kesediaan oleh Bapak Camat, Pak Kedua, Pak dan Ramil Kapolsek, dan pribadi Bapak Pak Sulkifli untuk di depan atas panggung menunaikan salat maghrib. Pak Mustajab pribadi Pak Sulkifli, silakan di atas panggung Pak, bersama-sama kita salat. Hayya 'alas salat. Pak Kapolsek dan Ramil di sini. Nah, ada jemaah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Salatul jami rahmatullah. Astagfirullahaladzim subuhakum. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم
يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم اجعلنا من اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك نعوذ بالسلام وهيئ نعوذ بالسلام والحمد لله يا سلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. إلهي ربنا سبحان الله.
دائما كريم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبير. الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحمدكم على كل شيء قدير. صلى الله ونعم الملك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا أنت خير العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ji.